Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi bersama saya Aiskandar Raffi Oscar. Mumpung Persib pagi, ini ada program di Barometer Bogor Podcast, yaitu Ngopi Isuk bersama saya. Kebetulan pagi ini kita kedatangan tamu dari UMKM Kecamatan Cigudeg. Nanti insya Allah kita berbincang-bincang masalah programnya apa aja, sudah terbentuknya kapan. Dan alhamdulillah pagi ini kita ada Kang Doni. Sehat Kang Doni? Sehat alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Kang Jack ya? Iya. Oke, siap. Makasih Kang sudah hadir di pagi ini. Gini Kang, ini kan Kang Doni ini bikin galeri. Ini awalnya seperti apa Kang? Ya alhamdulillah, kalau untuk diceritain bicara galeri lumayan panjang ya kan. Tapi memang hasil dari perjuangan saya di 2 tahun ini ya kan, untuk bagaimana mencari pelaku-pelaku UMKM yang punya potensi sebenarnya. Jadi selama 2 tahun ini potensi itu akhirnya mulai terbuka ya kan. Dan Berarti duluan bikin UMKM-nya daripada galerinya? iya, duluan UMKM-nya ya kan. Dan UMKM ini alhamdulillah sekarang baru kemarin ada 2 minggu yang lalu ya kan, kita punya galeri UMKM yang namanya Etalasi Gudeg. Dan Etalasi Gudeg ini memang sebagai wadah untuk menampung produk-produk yang ada di Kecamatan Cigudeg. Kira-kira sudah dari kapan nih? Artinya dari pembentukan UMKM diketuai oleh Kang Doni, terus galeri ini nanti dibentuknya, terus termasuk mungkin anggotanya sudah berapa banyak itu? Kalau mulai dari saya menjabat sebagai ketua UMKM baru 2 tahun ya kan. Dan selama 2 tahun ini ya kan kita berjalan untuk mendapatkan galeri itu. Prosesnya juga panjang karena kita harus menampilkan produk-produk UMKM terlebih dahulu. Dan UMKM ini galerinya itu baru 2 minggu, misalnya 2 minggu. Dan untuk anggotanya, kita kalau anggota maksimal itu baru di angka 172 ya kan. 172 anggota. Itu Sementara dari Kecamatan Cigudeg saja apa memang di Bogor Barat ini? hanya Cigudeg saja. Hanya Cigudeg saja, tapi belum meluas ke kecamatan-kecamatan yang lain. Kalau karena kita namanya Forum UMKM IKM Kecamatan Cigudeg, ya produknya hanya untuk Cigudeg aja. Cigudeg saja. Oh, berarti kan terbatas ya. terbatas. Tapi sudah banyak juga anggotanya. Alhamdulillah. 170 sekian tadi ya. Oke, sebentar ya Kang ya. Karena memang ada Kang Jack nih. Karena Kang Jack informasi ini boleh dibilang punya industri home ya, boleh dibilang industri home ya. Iya. Apa namanya, untuk pembuatan sepatu. Sepatu, benar. Itu Kang Jack sudah lama Kang bergelut dengan pembikinan sepatu ini? Kalau untuk pembikinan sepatu saya udah lama. Sudah lama ya? Mulai tahun 2008 2008. saya udah mulai usaha sepatu. Itu Ya. sebetulnya bisa dengan Kang Doni ini awalnya gimana ceritanya? Awalnya gini, dulu kan waktu pertama Kang Doni menjabat jadi ketua UKM IKM di Cigudeg kan, dia kan kesulitan tuh nyari anggota, nyari pelaku usaha. Datanglah dia ke rumah, nah, nyari, nanya ketemu sama saya tuh. Saya ajak ke rumah main tuh, saya lihat. Nah, ini usaha saya, ini saya punya brand sendiri, merek Spot, saya gitu. Itu posisi waktu itu Kang Jack ini sudah berjalan ya. Udah. Cuman Sudah memang berjalan. belum punya wadah. Iya, gitu. Karena ketemu dengan Kang Doni ya sekalian. Gitu bikin wadah ini, Iya. forum ini. Iya, benar. Nah, terus gini Kang, itu seperti pembuatan sepatu itu seperti namanya apa tadi? J-Spot. Jet Spot ya, cuman memang belum tenar juga Belum ya. tenar lah. Mudah-mudahan di podcast Amin, amin. Barometer jadi tenar. Amin. Kalau boleh tahu, apa memang bikin ada yang memang pesan atau bagaimana itu untuk ininya Kang? Kalau kita sih kadang Apa memang ada toko atau bagaimana, atau memang masukin ke toko-toko atau gimana tuh?
Kalau kita sih pesanan sih ada dari pasar, dari toko juga ada, customer juga ada. Tergantung kita main pesanan toko aja kita. Iya, iya. Dari sepatu olahraga, ya sampai pantopel kita bisa buat tuh. Oke, Kita bisa siap. buat. Alhamdulillah Pi punya galeri, jadi naruh di galeri sih. Oh ya, sekarang udah karena memang ada Iya, galeri iya. ditaruh di galeri. Iya, galeri. Di galeri. Oke, sekarang ini Kang Jack, mungkin ada suka duka ya. Iya. Kemungkinan besar bukan Kang Jack aja gitu ya. Iya. Ini kan kadang-kadang orang pun menyangkut dengan permodalan ya Kang. Iya, Ya. benar. Itu menurut Kang Jack gimana Kang? Apa memang sementara ini belum ada atau dulu lah? Artinya sudah pernah nggak ada bantuan-bantuan untuk pengrajin-pengrajin kecil gitu Kang? Gimana? Udah pernah ngerasain nggak dari pemerintah? Ya. Kalau dari dulu saya dari pemerintah itu belum ada. Belum ada. Udah lama ya, belum ada. Semenjak Kang Donian ada nih datang ke rumah nih jadi ketua UKM. Nah, baru ada sekarang nih datang permodalan. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah udah ada. kemarin juga dapat. Heeh. Itu juga dapat kan buat tambah Berarti modal. berkat Kang Doni dikatakan. juga ya. Iya. Oke Iya. Kang, berarti kan alhamdulillah dan mudah-mudahan juga ya, khususnya mungkin patut dicontoh juga ya, ada suatu perkumpulan Ya, atau ya. forum atau apalah namanya yang memang bisa pengelolaan pengrajin ya. Ya. Makanya kenapa Kang Doni, Kang Jack saya undang ke sini jujur supaya nanti di wilayah kecamatan-kecamatan yang lain mengikuti lah, gitu kan. Artinya sama-sama memperhatikan, gitu. Itu ya. Terus sekarang balik lagi ke Kang Doni nih. Bentar Kang Jack ya. Ini masih banyak juga nih Iya, saya tenang. pertanyaan ke Kang Siap. Jack nih. Siap. Ngopi Nih. lah, ngopi. Silakan, bener ngopi karena memang kita acara pagi, ngopi dulu silakan, bebas. Terus gini Kang Doni, ini tadi udah diceritain. Ini sebetulnya Kang Jack dari awal belum pernah ada bantuan. Kalau boleh tahu itu ngambil dari bantuan semacam apa nih untuk terutama anggota lah ya, karena memang sekarang udah terbentuk. Untuk anggota ini seperti Kang Jack pembuatan sepatu, terus yang lain-lainnya juga ada nggak nih Kang untuk ke arah sana gitu Kang? Alhamdulillah ya kan, dan yang perlu saya sampaikan juga bahwa pertama itu Pi, galeri ini galeri etas beberapa kecamatan sudah ada. Oh sudah ada. Sudah ada ya kan. Dan Cigudeg dapat di tahun ini. Nah, kalau ini bentuknya juga salah satu bantuan dari pemerintah ya kan. Dan untuk bicara bantuan permodalan, alhamdulillah sekarang sudah mulai gitu ya kan. Kayak kemarin ada bantuan Bampres ya kan, Bang Jack dapat dan anggota-anggota juga dapat, dan insya Allah ke depan itu dapat lagi Bang Jack ya sama teman-teman ya. Amin. Amin. Bantuan modal. Amin. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena saya mempunyai konsep di forum UMKM IKM itu adalah keluarga. Jadi bagaimana kita itu menjadi keluarga yang kokoh untuk memajukan para pelaku gitu. Karena selama ini saya gerak ya kan dengan Bang Jack selama 2 tahun lumayan cukup perih lah gitu ya kan. Artinya merasakan ya. Merasakan gitu kan, bahkan beberapa pelaku-pelaku itu memang tidak dibina gitu kan. Makanya saya di forum ini mencoba untuk membina, dan alhamdulillah wadahnya sekarang di galeri atas itu ya. Ya kan, maaf Kang Doni, ini kan bahasa UMKM, bahasa pengrajin. Kita lihat kalau secara publikasi di media-media ini kan sudah lama juga ya. Tapi mungkin pertanyaan saya ini, apa memang orangnya nggak mau apa gitu ya? Apa memang hanya dapat bantuan ini hanya seseorang gitu kan? Dan apalagi memang dalam artian tidak ada suatu kelompoknya atau wadahnya gitu kan? Ini dulu juga saya bukan masalah tidak mencikapi urusan pemerintah, yang jelas kalau urusan dana mah mungkin ya mengalir dari dulu juga mungkin ya. Apa memang dasarnya memang tadi tidak ada wadah tersebut, hanya yang dapatnya mungkin perorangan saja gitu kan? Iya. Gitu. Kalau dengar UMKM kan dari dulu kan. Nah, pertanyaan saya Kang, ini dibikin kendala enggak nih? Kalau dulu beda dengan yang sekarang, meskipun baru mungkin ya, bahwa yang namanya
wadah Kang Doni ini, forum ini baru seminggu mungkin atau 2 minggu gitu kan. Yang galerinya ya. Yang galerinya gitu maksudnya. Beda artinya kan kalau galeri ini kan udah jelas kan. Makanya dari anggota ini kerajinannya apa berarti kan ditaruhnya di galeri kan? Iya. Seperti itu kan. Nah, terus kalau boleh tahu, ini posisi galeri ini di mana supaya masyarakat tahu sendiri bahwa khususnya Kecamatan Cigudeg itu di wilayah mana Kang? Galerinya? Galerinya itu di Desa Bunar, itu di Jalan Papanggungan. Di Jalan Papanggungan, desa, Iya. Maksudnya Desa Bunar juga ya? Desa Bunar. Itu letaknya itu persisnya dekat pom bensin. Oh, pom bensin, Papanggungan. Ya, di situ. Itu produknya apa aja nih? Dari memang dari anggota untuk majang atau di galeri Kang Doni ini? Kalau untuk produk itu kita ada kuliner makanan minuman ada. Ya kan, terus kayak pengrajin kayak misalnya Bang Jack ada sepatu, ada piring sawit, ya kan, terus ada madu, ada tas. Dan kemarin alhamdulillah dapat kunjungan dari Kabit juga, ya kan, Dinas Koperasi, itu kaget. Oh, ternyata di Cigudeg aya sepatu. Ternyata di Cigudeg aya tas gitu kan. Jadi alhamdulillah ada juga pembuat ini masker asli Cigudeg gitu. Yang buat ya kan pengrajin Cigudeg ini masker ya kan. Dan yang saya sebenarnya ingin angkat di Cigudeg itu adalah Kecamatan Cigudeg harusnya mempunyai ikon terhadap produknya. Apa ikonnya? Ya, ikonnya apa? Selama ini kan kalau bicara ikon Cigudeg apa sih? Ya kan? Kita kan nggak tahu. Bahkan saya sebagai warga Cigudeg, apa ya produk unggulan? Nah, harus berpikir juga bahwasanya di Cigudeg itu ada juga batu asahan, ya kan? Batu asahan itu adanya cuma di Cigudeg, ya kan? Letaknya di Desa Sukamaju, ya kan? Ini kan juga nggak diangkat. Dan alhamdulillah di sawit, karena di Cigudeg itu sawitnya banyak nih, pohon sawit, kan limbah sawit itu harus diapakan, ya kan? Dan alhamdulillah pengrajin kita ada, gitu kan? Dan bicara kompos juga punya kita para pelakunya. Jadi untuk mengembangkan UMKM ini, ya kan, pembinaan itu mesti dari awal, ya kan. Dan untuk pembinaan ini, alhamdulillah forum UMKM itu can boga anggaran kayaknya. Jadi memang kita masih pakai kantong-kantong sendiri untuk membina, ya kan, para pelaku UMKM. Ya artinya mungkin anggaran ini tidak ada anggaran ini artinya dari pemerintah untuk ke wadah tersebut. Iya. Karena kalau untuk berbicara person itu tadi seperti Kang ini kan sudah dapat gitu kan. Jadi yang diharapkan sama Kang Doni ini bagaimana kita mau memberikan arahan, bagaimana, nah itu kan seperti itu ya, dan tidak luput dengan anggaran. Artinya seperti itu Kang. Nah harapannya Kak? Harapannya sih gini, gimana itu? Api. Jadi UMKM merupakan salah satu roda ekonomi yang dia itu tidak hancur oleh krisis apapun, ya kan. Tapi pembinaan sekarang ini yang terjadi hanyalah pembinaan per person, per orang, gitu kan. Dan ini seharusnya ya kan, kalau kita bicara pembinaan person itu agak lama. Tapi kalau kita punya wadah dengan forum ini, ya kan, dan forum yang ada di kecamatan, 40 kecamatan dia ada di Kabupaten Bogor ini, dia mendapatkan anggaran untuk ngebina, ya kan, insya Allah itu lebih cepat. Apalagi banyak program-program pemerintah bicaranya ada apa sih ciri khas, ya kan, dari desa, ya kan, ciri khas dari kecamatan. Kalau forum itu punya anggaran, ya kan, insya Allah per desa itu kita punya, ya kan, produk unggulannya apa sih, ya kan. Artinya bisa meluas untuk merekrut kembali. Iya. Kedua pembinaannya, oh ini nih yang benar umpamanya seperti itu kan, ke yang wilayah desa-desa tersebut. Karena masih banyak sebenarnya pelaku UMKM itu dia takut buat bikin izin, ya kan, dia takut untuk diekspos, ya kan. Nah mereka takut kenapa? Karena kurang ada sosialisasi, kurang ada pembinaan gitu. Artinya ini tanggung jawab Kang Doni sendiri nih selaku ketua forum tadi Kang. Iya. Oke. Terus gini Kang, tadi dengan perizinan itu tadi person ya, untuk ke person tadi. Kira-kira di wilayah Kang Doni sendiri di forum ini UMKM ini bisa menjembatani dan mungkin bisa dengan tadi acara pembinaan, pengarahan dan selaku seperti itu kali ya. Oke. Ada lagi nggak Kang yang memang artinya gini, anggota ini sudah 100 sekian.
Artinya kalaupun memang ini sudah di Kecamatan Cigudeg dari 15 desa, ini mungkin masih banyak juga Kang yang memang belum tersentuh, artinya belum masuk ke forum tadi. Ya. Ini sistem untuk ke depan ini apa memang masih nerima lagi atau gimana Kang? Sistem dari Kang Doni sendiri. Jadi kalau sistem di saya itu ya kan ini kan jujur bahasanya belum terjamah ya semuanya ya kan. Jadi kita belum raih semuanya karena kemarin aja kita baru kedatangan pelaku UMKM pengrajin dari bambu di Batu Jajar ya kan. Dan alhamdulillah berkat adanya galeri atas ya kan dia datang ya kan. Ini sama-sama kita bina ya kan. Bahkan nanti ada beberapa hal ya kan untuk bagaimana pengrajin bambu ini ya kan bisa cepat lah untuk penjualannya. Yang kedua, ini proses kita nanti akan bikin yang namanya perwakilan desa ya kan. Sehingga nanti setiap ada momen apapun kita cukup di perwakilan desa aja. Karena kebetulan kalau dibilang forum UMKM Cigudeg itu baru seumur jagung ya kan, belum lama ya kan. Yang kecamatan lain sudah pada senior, kita masih baru ya kan. Dan ini makanya masih perlu bimbingan ya kan, masih perlu nasihat ya kan. Dan alhamdulillah berjalan juga lancar, tidak ada kendala. Dan memang prosesnya ini proses yang sangat panjang gitu. Jadi semuanya diharapkan bisa komunikasi, bisa saling sharing ya kan. Karena Cigudeg itu punya potensi yang luar biasa, Cigudeg itu. Bahkan Potensi ini maksudnya seperti apa Kang? potensi pelaku UMKM-nya luar biasa kok. Banyak sekali yang saya kaget itu, contoh kayak bambu, saya kaget ya kan. Saya nggak bawa sih sampelnya. Itu bambu itu dia punya kreasi yang luar biasa ya kan. Itu adanya di desa mana? Di Desa Batu Jajar. Desa Batu Jajar. Desa Batu Jajar ya kan. Bahkan ada lagi ternyata ada miniatur ya kan di salah satu desa itu, kalau saya di Desa Warga Jaya itu bikin miniatur bisa ya kan. Dan ini kan dengan adanya forum dan alhamdulillah dengan adanya teman-teman media ya kan, ini bisa mengangkat sebenarnya itu. Dan saya harap ke depan itu forum UMKM Cigudeg mampu memajukan dan mensejahterakan para pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Cigudeg. Amin. Yang penting sinergis ya kan, yang penting saling mendukung ya kan. Insya Allah maju. Karena selalu sama teman-teman cuma satu Bang ya. Semangat ulah capek. Itu mungkin selaku sponsornya ya. Semangat jangan capek. Memang harus seperti itu ya. Gitu. Oke Kang, ditunda dulu nih Kang. Ke Kang Jack lagi nih. Ini sebelum dengan ketemu dengan Kang Doni sendiri, itu di rumah itu punya karyawan atau punya anak buah atau seperti apa Kang? Kalau memang ada pesanan, apa memang dilaksanakan oleh Kang sendiri untuk pembuatan sepatu itu Kang? Kalau dulu masih awal-awal itu saya kerjain sendiri. Udah pemasaran ke sana kemari, banyak pesanan, banyak orderan dari pasar. Ngerekutlah karyawan satu-satu. Pemuda yang di situ juga saya ajak, ikut gabung, ikut kerja. Jadi kemarin sempat menyentuh karyawan dulu jumlahnya sampai 8 orang yang di rumah. Iya. Untuk sekarang ini dalam kondisi kayak gini masih bertahan ada 2 orang karyawan yang kerja. Ya karena kita dengan adanya COVID-19 itu kan. Iya, menurun lah, ada 2 orang. Tapi selama ini dengan adanya COVID ini, tapi masih ada yang memang pesan ke Kang Jack gitu. Ya, masih ada. Alhamdulillah masih ada. Masih ada. Dari pasar. Cuman nggak rame kayak dulu mungkin iya, ya sebelum cuma kopi. berkurang gitu. Nah ini satu lagi nih Kang Jack, bahwa memang menyangkut tadi anggaran dan segala macam. Ini udah pernah ada pesanan yang lebih banyak nggak nih yang dirasakan oleh Kang Jack dari pertama bikin sepatu itu apa? Ya. Kalau pesanan kita sih nyampe ke Surabaya, Nyampe juga ke Surabaya. Ke Makassar. Ke Makassar nyampe saya. Sebelum itu nyampe saya pesanan banyak. Kita kan juga main di online juga saya. Main juga di online. Iya. Saya sendiri. Iya. Gitu. Belum itu ke KM gitu. Iya. Berhubung sekarang masa Covid kayak gini ya berkuranglah pesanan.
di sekitaran daerah Bogor aja sekarang saya bermainnya. Gitu. Tapi mudah-mudahan dengan adanya forum ya bukan menambah tadi apa namanya boleh dibilang makin melempem bukan ya? Bukan, makin semangat. Harusnya makin semangat gitu kan? Gitu. Kalau melempem nggak kerja tapi Jangan gitu. Ini ngomong-ngomong udah berkeluarga tapi kan udah Kang? Udah. Udah. Berapa nih Kang? Saya anak 2. Saya asli orang Surabaya saya, Pak. Oh asli Surabaya. Surabaya saya. Istri apa orang sini apa memang gimana? Istri asli orang sini. Orang sini. Orang desa Bangunjaya. Oh, Istri. jadi ke bawah sama Ke istri bawah aja sama diam istri. diam di Cikuda gini ya. Tapi sudah ada yang dewasa, anak udah yang sekolah di. Udah, alhamdulillah udah ada. Kelas 2 SMA. Sudah SMA. Iya. Itu tapi alhamdulillah juga ya. Selain itu kan mungkin tidak ada keahlian lagi ya. Kalau Ya. Kang Jack ini kan hanya sebatas di masalah sepatu aja Iya. ya. Gitu. dari Tapi dengan anak bisa sekolah bersyukur juga ya Kang ya. itu. Amin. Gitu. Iya. Mudah-mudahan gabung dengan Kang Doni lebih bersyukur lagi gitu, Ah. lebih maju. soalnya itu Pi, sekarang mah lebih cerah Pi kayaknya. Aduh tanda tanya juga nih cerahnya apa ini gitu. Lebih cerah ya kan. Soalnya lebih cerah lah sekarang Pak. Oke, ke Kang Jack, insya Allah nanti kita karena memang mungkin hari ini tidak bawa contoh ya, Iya. sampel ya, gitu. Ya sewaktu-waktu kapan-kapan lah nanti kita inikan lah untuk Siap. di Hmm. galeri lah. Balik lagi nih ke Kang Doni nih Kang. Sudah dari bergelut dari memang belum punya forum, sekarang sudah punya forum. Ini sebetulnya di UMKM ini Kang Doni udah lama ya. Yang saya ingin tahu ini sistem Kang Doni untuk merekrutmen anggota ya. Belum kita berbicara harus seperti apa, karena pandangan saya kalau memang betul ini kalau ikut di forum Kang Doni juga kalau memang tidak ada bantuan-bantuan, yakin saya akan bubar mungkin-mungkinan ya seperti itu. Nah gambaran Kang Doni ini ke depan itu sudah ada enggak nih? Artinya kita untuk kepentingan anggota tadi Kang, gitu. Satu mungkin untuk anggota dari person juga bisa mungkin, ataupun mungkin dari forum tersebut supaya lebih meluas lagi. Gimana Kang? Kalau tadi pembahasannya agak enak dah ke Pak Api. Jadi kalau ada dana banyak yang jadi anggota, kalau nggak ada dana tak Nggak ya. ada anggota. Kayak gitu pasti. Gitu. Jadi alhamdulillah makanya sebenarnya di forum ini kita juga melihat yang punya potensi. Jadi yang punya ciri khas gitu. Nah, saya Enggak, bentar, saya potong dulu. Artinya enggak sembarangan rekrut anggota ya? Ente. Enggak. Oh, lanjut. Jadi di forum UMKM itu ya kan, kalau bicara UMKM kan usaha mikro kecil menengah ya kan, dia warung sembako aja bisa UMKM ya kan. Tapi di forum saya ini sebenarnya saya ingin ngangkat yang punya ciri khas terlebih dahulu ya kan. Bukannya saya pula pilih, bukannya saya memperbandingkan ya kan. Tapi terkadang pelaku usaha yang punya ciri khas ini banyak tertinggal ya kan. Nah, ciri khas inilah yang nantinya akan menjadi, saya mau ngomong barometer cocok ya. Menjadi barometer terutama buat pemerintah ya kan. Dan kalau untuk kita merekrut ya kan, alhamdulillah saya di beberapa desa itu sudah punya koordinator desa. Nah, koordinator desa ini ya yang melihat potensi yang ada di desanya gitu. Dan alhamdulillah dengan adanya galeri ini, galeri Etas ya kan, di sana juga ada koperasi. Kita punya koperasi namanya WJW, Wargi Jember Waluya ya kan. Nah, koperasi ini alhamdulillah Wargi Jember Waluya. jadi Artinya apa intinya itu? mah bahagia wae. Ada nggak ada bahagia lah. Bahagia ya pokoknya. Jadi ingin masyarakat itu bahagia gitu kan. Dan alhamdulillah ya kan, apa ya Pi. Jadi ke teman-teman itu udah kayak saudara Pi. Ya kan. Jadi pada saat misalnya contoh, nih di desa Cigudeg aya naon ya? Ternyata di desa Cigudeg itu ada pembuat tas. Ada pembuat tas, ada keripik ya kan. Ada juga pembuat ATK itu. Dan apa alhamdulillah ketemu ngobrol ya kan, dan mereka mau untuk sama-sama bergerak gitu kan. Jadi ya seneng lah di forum ini. Oke Kang, sebentar Kang. Ini kan ada temen Akang juga nih. Ya baru Kru, tolong itunya dibawain Kru. ini Pak RT ya yang Pak punya RT, pohon sawit. yang punya pohon sawit.
Pak RT sini Pak RT. Bawa enggak? Baik, Kang. Pak Sini, Jalik. Kang. Pak Jalik. Dia yang punya Pak sawit Jalik. ya. Dia yang punya sawit. Jadi kalau ditanya filosofi kerasa, nanyanya sama ini Pi. Apa namanya? Ciptakan namanya. Oke, teman-teman, ini kebetulan contoh ini pembuatan sepatu ini khusus mungkin yang buat dari Kang Jack nih ya. Ini contohnya yang memang jelas gitu kan. Ini terus ada lagi karya mungkin nggak dibawa semua nih teman-teman. Yang jelas ini ada, yang penting ada aja ya. Karena kalau dibawa semua temahi. Nggak, takut dibawain ke BBN kayaknya gitu. Ini ada jelas kayak gini. Ini dari sawit juga ya? Sawit. Dari sawit ini. Jadi memanfaatkan limbah sawit. Kerajinan dari lidi sawit ini ya. Jadi namanya kerasa. Ini yang punya ide kerasa ini maksudnya gimana nih Kang? Jadi saya nanya, ini namanya Pak RT Sopian, ini pembuatnya ahlinya ya. Jadi kalau saya sering ngeledek sama Pak Sopian itu, Pak tangannya udah sampai cedera. Karena Pak RT ini sebagai Pak RT juga bukan hanya bisa bikin ini, ngelukis jago, bikin golek bisa dia. Nah, tapi pertama ketemu itu saya ke rumah Pak Sopian, yang ngeliat ini saya tanya, Pak RT dulu mah Pak RT ya, sekarang udah ente. Saya bilang, tapi sekarang bahasanya Pak RT aja itu. Pak RT, iya produk namanya naon, saya bilang. Namanya apa? Waktu itu belum ada namanya. Belum ada namanya. Namanya apa? Aduh, Bang Doni nggak tahu namanya. Pokoknya kia we, ya kan? Pokoknya ini aja. Saya bilang harus ada namanya Pak RT biar menjadi iklan, ya kan? Dan Pak RT nanti kalau bisa hak paten, saya bilang gitu. Ini nggak bisa ada lagi nih, ya kan saya bilang. Kata Pak RT, coba Bang Doni namanya apa? Dia bilang gitu. Selintas saya bilang, udah namanya kerasa aja, saya bilang. Pak RT bilang, naon kerasa, ya kan? Kalau untuk simpelnya kerasa itu kerajinan sawit. Tapi kalau untuk bicara filosofinya, jadi ini kerasa, kalau buat ini pasti kerasa tangannya. Cangkel ya, capek ya. Bikinnya gitu. Bikinnya capek. Tapi juga saya bilang, Pak RT kalau sudah bikin ini kerasa gak ke perut, saya bilang. Kalau ini laku pasti kerasa. Perut kenyang, anak bahagia, ya kan? Nah, filosofi kerasa itu dari situ, gitu. Jadi maknanya luas juga kerasa ini ya. Iya. Jadi ketimpuk ini juga kerasa ya. Oke, Kang Doni, sebentar. Saya nih nyambut dulu nih Kang Sopian. Iya. Dulu mungkin jadi RT, tapi kalau memang nggak jadi, kalau RT bilangnya RT aja gitu kan. udah jelas. Terus gini nih, Kang Sopian, ini kira-kira satu begini ini bahannya berapa tangkai? Hampir 100. 100 tangka. 98 kan? 98. Bisa jadi begini. Iya, sampai. Ini dari awal coba ceritain dulu dikit untuk pembuatan ini, Kang. Dari awal itu kan dari mulai tahun berapa 2000 hampir mulai belajar sendiri itu tahun 2000 mulai ini udah aktif kan. Bukan bagaimana caranya nih bikin sesuatu yang bikin kita kan banyak bahannya cara dari sawit itu. Mulai dari itu saya ingin bikin apa, coba-coba dulu pernah juga bikin bunga dari sawit cuma kan nggak lanjut. Mungkin dari lidi nih gimana ya piring. Selain ini untuk pembuktian bermanfaatnya sawit ini, lidi ini hanya sebatas lidi aja atau gimana nih? Ya, kalau untuk saya sih lidi dari bambu juga sebenarnya bisa dari rotan. Oh bisa Iya. ya. Cuman mungkin karena memang Kang Sopiannya ngambilnya yang bahannya ada gitu ada kan, yang banyak gitu kan. Gitu. Ini beli nggak bahannya atau memang ngambil sendiri atau gimana? Ada ngambil sendiri, kalau ada orderan banyak kan kita beli. Oh, gitu. Sebengket ini saya besar ini kan cuma 2.000 kan. Kalau Sebengket naon tas sebengket. Sikat. kalau seikat itu kan bisa jadi 3 tuh kan. Kalau kita beli 2.000 itu kan bisa jadi 3 piring. Ini cara pembuatan ini kalau sudah jadi gini, kira-kira kalau hitungan jam berapa ini? 25 menit lah. 25 menit? Ya, tadi. Ini Yang ahli. Yang ahli, Pak. Bukan prosesnya memang agak lidi sawit itu agak keras kan ujungnya. Nggak seperti lidi kelapa biasa.
25 menit berarti kalau hitungan kita satu hari ini bikin berapa kayak gini, piring gini. Umpamanya berapa jumlahnya? Paling 30. Kalau saya sih, kalau saya ya 30 biji. 30 biji satu hari. Satu hari. Udah lewat dari satu lusin ya. Kalau 30 ya. Oh, gitu. Nah sebenarnya ini boleh tambahin Pi, ya kan, kalau misalnya pemerintah ya kan melihat ya kan, ini kan contoh gini, ini bisa bermitra atau kerjasama ya kan dengan siapa sih, dengan catering ya kan. Catering itu sekarang banyak lah, Banyak yang pakai yang begini pakai ini, sekarang. ya kan. Nah kalau misalnya catering yang ada di Kecamatan Cikudek mesen ini sama Pak Sopian ya kan, otomatis kan juga bisa mensejahterakan gitu. Saling membantu. Dan contoh gini, berapa Punten Hampura banyak sekali pemuda ya kan, pemudi itu yang masih nganggur ya kan. Kalau Pak RT kebanjiran orderan, otomatis sebenarnya bisa melatih ini kepada para pemuda-pemudi yang ada di desa, sehingga perputaran ekonomi kesejahteraan itu ada gitu. Dan ini kan bukan tugas hanya forum, tapi tugas bareng-bareng gitu, tugas sama-sama. Oke Kang, ini sehubungan mohon maaf nih karena memang kita di luar studio, terlalu bising nih, mohon maaf. Memang kenyataannya kayak gini nih, teman-teman yang di luar sana, bahwa kita lagi di luar studio Barometer Bogor Podcast. Balik lagi nih Kang, terakhir nih Kang, ini ada antara ini kan sudah jelas lah. Mungkin nanti kita bisa ini lagi nih, baik ke Kang Jack, ke Kang Sofyan ya. Ini terakhir nih Kang, ke Kang Doni. Ini kan saya ada isu nih Kang. Ini kan udah selain bukan UMKM pengrajin aja. Ini pemerintah memberikan suatu bantuan gitu kan, melalui UMKM juga nih Kang. Ini ceritain nih Kang, ada desas-desus mengenai boleh dijawab boleh tidak, karena ini menyangkut ke pribadi Kang Doni sendiri ya. Ini dengar-dengar yang pengelolaan juga Kang Doni. Terus ada, boleh dibilang ada yang mungkin apa ya, menanyakan juga, ini patut diklarifikasi Kang. Iya. Supaya lebih jelas lagi masyarakat, program yang dipegang oleh Kang Doni ini nggak seperti itu Kang. Ini ada potongan lah atau apa, itu betul nggak sih Kang? Kalau untuk potongan mah insya Allah enggak, tidak ada ya kan? Dan saya pastikan nggak ada pemotongan. Kalau ada pemotongan, anggota forum saya juga saya caraikan bahasa Sundanya, Mas, saya marahin ya. Nah, tapi yang perlu masyarakat tahu, bantuan Bampres untuk pelaku usaha itu bukan hanya forum. Jadi bukan hanya forum yang sebagai koordinatornya ya kan, tapi banyak juga instansi-instansi yang juga bermain gitu kan. Maksudnya bermain, mengelola lah ya kan. Jadi kayak misalnya banyak instansi ya kan, itu juga mengumpulkan. Dan kalau saya ya kan kepada teman-teman yang di bawah ya kan, dia akan dapat bantuan jika ya kan dia punya usaha. Kalau yang tidak punya usaha tidak akan bisa, saya bilang itu. Dan saya bisa ngelihat usaha itu salah satunya dari SKU gitu kan. Dan bantuan ini yang dikasih sama pemerintah, seharusnya ke depan itu ini masyarakat yang ada di desa-desa itu berkembang ya kan, maju ya kan, sehingga bantuan ini tidak cuma-cuma. Jangan sampai bantuan yang dikasih sama pemerintah itu dibuat beli kosmetik ya kan, atau dibayar buat bayar motor ya kan, Buat cicilan. Sehingga apa, ini tidak akan kerasa gitu kan. Dan saya harap ya kan bantuan pemerintah ini, saya selalu bilang, tekankan ke forum, jangan pernah sekali-kali ada bicara pemotongan ya kan. Kalau sampai ada pemotongan, saya tayangkan itu jelmanya. Dan ini menjadi isu yang luar biasa. Masyarakat tahunya saya ketua forum ya kan. Mungkin di luar sana ada potongan ya kan, tapi nama ini saya forum tah ya kan. Padahal alhamdulillah kenyataannya tidak. Dan masyarakat itu datang ke rumah saya, dia dengan senang hati, bahkan bicaranya sampai hatur nuhun lah ya kan. Terima kasih lah ya, iya, sudah dengan adanya program pemerintah yang melalui mungkin Kang Doni itu sendiri. Oke Kang, terakhir satu kali lagi nih, harapannya Kang, dari mungkin sebelum ke Kang Jack, ke Kang Sofyan, Kang dulu nih Kang, harapan untuk ke depan seperti apa Kang, terutama program UMKM ini? Saya sangat berharap itu
kerjasama dengan aparatur desa, aparatur kecamatan, ya kan, sampai kabupaten, ya kan, dan sampai nasional lah, pemerintah pusat. Ini tolong agar memperhatikan para pelaku UMKM, khususnya para pengrajin-pengrajin yang dia punya usaha yang khusus gitu kayak makanan kuliner ini, itu tolong untuk pembinaannya, ya kan. Pembinaan ini otomatis, ya kan, tidak bisa sendiri tapi bebarengan sama-sama, ya kan. Karena apa? Banyak sekali potensi yang ada di desa-desa tidak tergarap. Nah, saya harap pemerintah, yang paling kecil adalah pemerintah desa, mampu membuka, ya kan, ruang itu untuk kami, ya kan, bisa membina, dan pemerintah desa itu memberikan, mungkin punya data, ya kan, sehingga apa, kita enak. Iya. Yang selanjutnya adalah saya ingin bahwa pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Cigudeg itu khususnya ini maju. Saya selalu bilang sama teman-teman, kita ini majunya bebarengan, majunya sama-sama gitu. Tidak ada orang yang paling hebat di forum, saya bilang. Semuanya hebat, semuanya jago, maju bareng-bareng. Saya harap pemerintah itu bicara keinginan yang paling simpel mah satu lah. Ya perhatiinlah forum, ya kan, minimal kalau misalnya forum itu punya anggaran, ya kan, ini lebih, insya Allah lebih kuat lagi dalam membina, dan otomatis masyarakat itu terjaring lah, ya. Yang selama ini tidak, ya kan, sorangan-sorangan sendiri-sendiri gitu kan. Saya harap pemerintah memperhatikan itunya. Oke, kasih Kang. Dari Kang Jack nih, gimana nih untuk pribadi harapan selaku Kang Jack membuat sepatu, harapan ke depan seperti apa, Kang? Kalau harapan saya ke depannya sih, kalau pemerintah tolonglah dibantu masalah pemasarannya, Pemasaran ya. sama perizinannya tuh yang paling penting, yang Artinya perizinan. dimudahkan perizinannya. perizinannya. Kalau bagi saya permodalan itu nomor 2, Pak. Yang penting itu pemasarannya. Kalau kita dapat modal, ya nggak ada pemasarannya, sama aja mah bohong. Betul. Kayak gitu. Betul. Yang penting pemasarannya dulu kita. Pemasarannya. Kayak gitu, Dibantu oleh pemerintah Dibantu juga oleh ya. pemerintah. Baik Pemasaran. kabupaten, pusat maupun Pusat. Oke, Kang Jack, makasih. Nih, mohon izin Kang RT, gitu kan. Sekali lagi nih, harapan juga Kang RT, mungkin kita karena memang waktu ya, ini terlalu siang, agak bising juga ini kalau memang udah siang. Harapan Kang RT sendiri nih untuk pembuatan ini apa sih namanya ini yang Piring sawit, piring sawit ya. buat prasmanan. Iya ya. Jadi harapan kedepannya seperti apa, Kang RT? Kalau untuk saya pribadi sama Kang Doni, sama Kang Jack, harapannya terutama pemasaran yang budaya, mungkin permodal juga bisa di ini. Sama Kang Doni, ya untuk diperhatikan lah para UMKM, ya kami juga bisa mengelolanya dengan baik, bisa ya merenggut warga sekitar untuk pembuatan piring sawit itu. Kalau banyak orang kan bisa. Ya. Artinya ada kerjasamanya juga ya. Sama juga. Apa yang tadi dikatakan Kang Doni, orang Cigudeg masa harus beli ke sana, ya mumpung ada lah gitu kan, cobalah gitu kan. Oke, Kang Sopyan, terima kasih banyak. Baik, ini mohon maaf sekali lagi kepada rekan-rekan bahwa hasil obrolan hari ini, pagi ini, kita alhamdulillah, meskipun memang kita tidak terbuka semua karena memang waktu yang memang agak sempit juga nih. Harapan mereka, terutama UMKM Kecamatan Cigudeg, ini sama. Satu, tolong pemerintah lebih memperhatikan, terutama dari pemasaran, dari permodalan, karena beliau-beliau ini sudah ada bukti-buktinya ini, gitu. Sekali lagi kepada pihak terkait, mohon bantuan, saran, pendapat, ya terutama mungkin tadi diantaranya permodalan dan pemasaran. Itu yang memang hasil obrolan pagi ini di acara Ngopi Isuk di podcast Barometer Bogor. Terima kasih. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari desa untuk Indonesia.